Mbah, Nggih. kula rasa-rasane cocokin yang ternak. Ya menurut Mbah seperti itu. Nah, cobi Mbah, kula niku hobi ternak tapi kula bingung ya Mbah. Wonten ternak ayam, nopo wedhus atau kambing, nopo sapi, nopo kebu, nopo kuda. Gitu. Nah, mungkin Mbah saged ngasih pandangan sing cocok nggih kula nggih Mbah nggih. Oh ya, insya Allah nggih. Ngaten. Jadi begini, kalau lihat dari penerawangan Mbah, sampean sih sebaiknya beternak itu bisa dikembangkan karena itu hobi panjenengan. Tapi kita juga harus melihat menurut pandangan orang Jawa khususnya itu kalau yang bertanduk, kemudian yang memang bisa dilihat itu keseharian itu membantu manusia, ya sebaiknya jangan Anda sia-siakan, apalagi dipotong kecuali memang tidak ada jalan lain ya. Contohnya seperti kuda. Nah, kalau Anda memiliki kuda, ya kuda itu kan membantu kita untuk sarana transportasi dari zaman dulu kala, yaitu juga harus dirawat dengan baik. Nah kemudian kerbau itu membantu kita, nenek moyang kita juga meluku itu bajak sawah itu ya menggunakan kerbau atau sapi kalau untuk transportasi jarak pendek yang waktunya tidak dikejar-kejar seperti kita harus melakukan transportasi dengan cepat misalnya dengan kuda. Nah itu sebaiknya ya harus kita rawat karena orang Jawa dulu itu sangat penyayang dengan binatang, makanya sampai-sampai namanya saja dilestarikan, misalnya Maeso Suro, Lembu Suro, Singoludro, itu kan semua nama-nama binatang. Jadi memang leluhur kita itu juga termasuk penyayang binatang. Tapi kalau ayam, nah ayam ini macam-macam jenisnya. Di Indonesia ada ayam yang namanya ayam cemani. Oh, cemani nggih Pak nggih. Oh, nah ayam cemani itu ya asli kita punya, Indonesia punya, itu Nusantara. Nah itu biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sakral menurut sisi pandang budaya Jawa. Tapi kalau misalnya ayam-ayam kampung biasa ya bisa kita ambil telurnya, kemudian bulunya bisa kita ambil juga. Kotorannya Mbak? Nah, apalagi kotorannya, cekernya sudah sekarang tahu orang pada senang itu yang namanya ceker itu. Nah Soto ya Pak ya? wah soto ceker. Nah kemudian kalau kotoran ternak itu sendiri, jadi kalau Anda nanti beternak, Anda beternak itu bisa dengan menggunakan kotorannya ini nanti dimanfaatkan lagi untuk kita campur sebagai pupuk ya, khusus buat tanaman itu sendiri ya. Jadi kalau beternak itu ya jangan cuma mengambil sisi misalnya sapi, kerbau hanya diambil tenaganya. Nah ini kotorannya pun Anda bisa rapikan, dicampurlah dengan kompos sehingga menjadi pupuk alami. Itu memang dari zaman dulu kala nenek moyang kita itu untuk tanaman itu dia tidak perlu mencari yang bersifat kimiawi. Zaman dulu mah semuanya itu serba alamiah. Jadi hasilnya pun bagus. Nah, orang modern disebut hasilnya vegetarian. Nah itu. Jadi ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan masukan dari Mbah ini panjenengan punya kemantapan dan pilihan ternak apa sebaiknya yang harus Anda lakukan. Karena antara binatang dengan tanaman itu ya selalu namanya ada jaringan rantai makanan ya. Karena di sana binatang membuang kotoran lalu kotorannya dipakai untuk pupuk tanaman. Nah, kan gitu. Jadi ini ada hubungannya, dan itu kalau diseriuskan, kemudian Anda misalnya kotorannya dicampur dengan kompos, kemudian dipak-pakin untuk, kan orang-orang kita saat ini kan khususnya Indonesia ini ya senang kalau yang namanya tanaman-tanaman itu. Nah, menurut pandangan Mbah kados ngeten.
Mangke tapi jangan lupa subscribe nggih. Nggih, Mbak. Lo Nggih. subscribe lah. Nggih, nggih. Kanca-kanca. Nah, kula badhe takon ayam niki, Mbak. Nggih. Ayam niku saking kutuk niku pun laku. Terus gede nggih laku. Heeh. Nah, cuman sak niki ini kan enten ayam negeri, Oh, iya. kali ayam kampung. Iya. Nah, sing kira-kira apik niku nek dari sudut Mbak niku sing ayam kampung napa ayam negeri nggih, Mbak nggih. Oh, gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kebutuhan kita itu ya dua-duanya dibutuhkan karena memang yang namanya ayam negeri itu kan awalnya sih ayam impor kan ya, ayam dari luar. Makanya kalau peminat-peminat di kita khususnya untuk daerah-daerah itu ya tetap kalau kita mau justru yang disenengin ayam kampung. Sebab ayam kampung itu dari telurnya saja proteinnya juga sangat tinggi. Nah, kemudian cara pakannya pun alamiah. Tapi kalau ayam yang memang kita besarkan dalam waktu cepat lalu kemudian dipotong dimakan dengan pakan-pakan yang kita campuri dengan apa namanya berbau dengan kimia ya karena proses ya. Tapi ya bukan berarti terus tidak baik, ya sama aja baik. Tapi kalau di sisi lihat dari alamiahnya, mungkin juga akan ada beda dari sisi rasanya. Tapi tidak berarti bahwa ayam broiler itu juga nggak baik, Bu. Tidak juga. Kita lihat sisi kebutuhan kita. Kalau memang kita punya lahan yang cukup, kemudian karena manusia ini juga berkembang, jadi banyak. Mungkin kalau semua pengen makan ayam kampung, ya mungkin yang miara nggak banyak ya kekurangan. Ini harus ada keseimbangan gitu. Nah, kambing kepripun, Mbak? Kambing itu jenisnya kan macam-macam gitu, Mbak. Ya. Dan kambing napa kacangan, kambing etawa, apa kambing domba Garut niku. Oh ya. Nah, niku fungsinya nopo-nopo to, Mbak? Oh gitu. Jadi kalau kambing jenis-jenis yang tadi disebutkan, jadi gini. Kalau dulu kambing itu memang kita piara untuk ada keperluan-keperluan yang sifatnya untuk apa ya jamuan ya, misalnya hajatan dan sebagainya. Tapi kan jenisnya berbeda-beda. Kalau kambing etawa itu ya bisa kita juga ambil susunya loh. Oh iya, susu. Ya iya gitu. Susu etawa gitu, ya. Nah kalau kambing kacangan itu kan kambingnya berbeda dengan kambing etawa atau kambing Garut ya, setahu Mbak. Karena kalau kacangan itu dia lebih kecil bentuknya. Nah, mungkin kalau untuk di sate barangkali ya rasanya akan lebih enak ya. Tapi kalau kambing Garut itu sebetulnya kelangenan itu, kambing untuk orang hobi kesenangan itu karena bentuknya gagah. Kalau dia tampil seperti apa namanya kelihatan lebih berwibawa dibandingkan kambing yang lainnya, tentunya berbeda ya. Kita juga mungkin kalau untuk dipotong ya sedikit mungkin agak miris ya, karena memang ini. Tapi ya tapi bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau khusus untuk kambing etawa memang dari postur tubuhnya juga menarik, lalu dari hasil perasan susunya mungkin agak lebih banyak dibandingkan kambing kacangan. Nah, jadi masing-masing itu Anda bisa pilih kira-kira mana yang tidak merepotkan, tapi saya rasa semuanya baik-baik saja, tapi asal ditangani dengan keseriusan. Dan ingat, itu kotorannya kambing itu kalau kita campurkan dengan pupuk alami ya, artinya dengan daun-daunan atau dengan pupuk-pupuk yang dari pepohonan atau daun-daunan, contohnya misalnya daun bambu atau apa, itu kalau udah dicampur itu akan bagus sekali untuk kompos. Sekarang ini kan kita senang yang namanya tanaman-tanaman hias. Nah, coba Anda kemas, Anda pak dengan plastik yang bagus, lalu Anda bisa tawarkan mungkin karena zaman sudah canggih lewat HP dan Anda tidak perlu pergi kemana-mana karena sekarang ini juga saatnya ini masih pandemi, kita juga harus saling menjaga, maka Anda bisa tawarkan dengan cara-cara seperti itu.
saya rasa itu bagus ya. Nah, poros derek, poros dulur, mbok menawi panjenengan gadah pitakonan atau pertanyaan barangkali monggo silakan berikan ke Mbah, dan Mbah akan berusaha untuk menjawab semampu Mbah, sebisa Mbah menurut sisi pandangan yang Mbah dapatkan. Tapi jangan lupa nggih, di subscribe nggih.